Silakan kalau ada kesulitan, ya, sampaikan dalam forum ini, tidak masalah ya. Karena saya bisa ketemunya di perkuliahan, di praktikum saya secara offline, tetapi dalam bentuk video semua, ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Bagaimana mengantarkan perusahaan itu, ya, dalam apa namanya, mencapai strata atau uh, 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 sorry, perusahaan itu dalam mencapai GMP. Jadi suatu proses fabrikasi yang baik, manufacturing yang baik. Tentu banyak hal yang harus dipenuhi, ya, banyak. Tidak mudah. Kalau UKM itu juga susah juga distandarisasi, ya. Bukan tidak bisa, bisa. Lagi-lagi tergantung kemauan, ya, dan usaha dari pengusahanya, dan bukan hanya pengusaha, termasuk pekerja. Mampukah menerapkan GMP, ya? Mampukah menerapkan SOP, mampukah menerapkan SSOP, mampukah kalau itu perusahaan-perusahaan makanan menerapkan hazard, ya, critical point, HACCP dan seterusnya, ya. Memang ada mindset perubahan, ya. Oh, pencapaian pembelajaran di Politeknik sekarang sudah ada sedikit penggeseran, ada penggambaran, ada pengembangan dihubungkan dengan aktivitas industri, industri dunia usaha, industri kemudian dunia usaha dan dunia kerja, dibuka katanya, ya. Lagi-lagi adalah link and match. Masih ingat, ya, bagaimana zamannya Pak Harto sekitar tahun 85 lah, ya. Itu sudah dikenalkan. Namanya link and match antara perguruan tinggi dan industri sudah ditawarkan. Sudah, sudah diupayakan. Bukan sekarang, ya. Jadi kalau Politeknik sekarang, Politeknik kan baru berkembang pesat di atas tahun 2015 lah, ya. Di atas 2010 lah. Sebelumnya belum. Kalau sekarang Politeknik berkibar karena dunia memang membutuhkan, bukan hanya di dalam negeri, luar negeri juga sama. Ya, karena orientasinya juga berbeda. Nah, harapannya kalian ini di dalam perkuliahan praktikum dilahirkan nanti sarjana yang memiliki kompetensi yang diharapkan oleh dunia industri, oleh dunia kerja, gitu ya. Tidak jauh, ada gap. Sebenarnya menurut saya juga ada sedikit ketidak apa namanya, keterbukaan, intinya kurang keterbukaan pengusaha itu terhadap dunia perguruan tinggi, ya. Sementara perguruan tinggi kan tidak punya kemampuan fasilitas yang memadai untuk pengembangan industri. Industri dia hanya maunya tenaga kerja yang siap pakai, dia tidak mau soro. Menurut saya tidak fair juga. Kalau industri itu mau fair, seharusnya dia juga bagaimana melibatkan dirinya, ya, untuk share. Misalkan apakah share pengetahuan, lebih-lebih kalau bisa share dana operasional, misalkan mempersiapkan supervisor, seorang manajer dan sebagainya. Oh, misalkan perguruan tinggi A, perguruan B, ada sharing terhadap politeknik, kita didik ini calon-calon sarjana yang mampu pada level supervisor, seorang analis, seorang konsultan, atau seorang quality control, seorang manajer dan sebagainya. Ini kadang-kadang semua dibebankan pada dunia perguruan tinggi. Segala-galanya yang disalahkan perguruan tinggi. Tidak fair juga. Ya, jadi dunia usaha itu kan maunya enaknya sendiri, gitu ya. Tidak mau soro. Nah, ini mudah-mudahan ke depan lagi-lagi menurut saya nomor satu adalah keterbukaan masing-masing. Perguruan tinggi juga tidak boleh seperti Menara Gading, seakan-akan sudah maju, padahal masih terbelakang, kalah cepat dengan industri, atau sebaliknya, industri sudah merasa apa namanya lebih berkuasa terhadap perguruan tinggi. Beda dengan di luar negeri. Di luar negeri itu namanya orang perguruan tinggi itu begitu dihormati karena semua produk perguruan tinggi, ya,
bisa diimplementasikan di perusahaan. Jadi kalau kalian misalkan liburan begitu, bisa cari kerja, magang itu gampang. Kalau di sini kan persyaratan administrasi begitu rumit dan sebagainya gitu kan, tidak gampang. Ya libur masuk nggak bisa. Kalau luar negeri begitu sudah masuk liburan, anak-anak bisa magang. Magang itu pun dibayar part time. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, tergantung. Di situ perusahaan sudah mengumumkan, ya rekrutmen untuk magang itu sudah sebagai apa disebutkan, ya. Di kita belum pernah ada, ya. Jadi menurut saya kita ini kadang-kadang hanya manis di dokumen saja, ya. Boleh kalian cek nanti kalau sudah kalian bekerja. Maunya kalau rekrutmen tenaga kerja itu orang yang sudah profesional, orang yang sudah pengalaman. Bagaimana bisa pengalaman kalau kalian baru lulus? Ini kan tidak masuk akal, tak? Coba rekrutmen tenaga kerja sekarang. Maunya yang sudah pengalaman minimal 2 tahun. Kapan kami punya pengalaman, Pak? Wong kami baru lulus. Gitu kan? Ini tidak fair menurut saya. Tidak fair. Bisa itu direkrut itu dengan mencaplok dari pekerja atau tenaga kerja dari perusahaan lain. Tidak bagus juga. Ya. Itu menciptakan apa namanya situasi yang saling menjeblokkan atau menjatuhkan perusahaan yang lain. Tidak boleh, tidak baik ya. Apa-apa, mudah-mudahan ini pernyataan Pak Jamal bisa didengar oleh industri, nggak masalah. Besok siapa tahu kalian jadi pengusaha dan menduduki jabatan tertentu, ya jabatan strategis. Ini penting, ya penting. Kalau sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, bisanya hanya begini, menasehati, mengarahkan, karena bukan sebagai pelaku bisnis. Baik, apa sih good manufacturing practice ini? Itu suatu pedoman dalam industri pangan, bagaimana cara memproduksi yang baik, pangan yang baik, ya. Tentunya harus memegang prinsip-prinsip, ya, persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Lo ketahui bahwa GMP SSOP ini ada persyaratan mencapai sertifikat HACCP. Tidak bisa ujuk-ujuk HACCP. Kalau GMP, SSOP tidak terpenuhi. Maka kalian tolong pelajari baik-baik materi tentang GMP, SOP untuk mengarah ke GMP. Maka tugas praktikum saya sampaikan di awal tidak bisa digarap langsung seminggu, tidak bisa. Itu berproses. Ya, kalau langsung jadi berarti copy paste gitu kan. Nah, dicobalah. Karena kalau kalian bisa membuat itu, sudah itu menjadi tugas akhir. Tugas saya apa? Menyusun, mendesain GMP, mendesain SSOP, mendesain SOP, mendesain HACCP di industri apa? Boleh. Kenapa tidak? Tidak ada, tidak pakai metodologi, analisis statistik sama sekali tidak ada. Tidak ada. Rancangan itu langsung merancang konsep dokumen yang untuk digunakan oleh perusahaan. Itu ilmu-ilmu implementatif. Ya, daripada menggunakan metode-metode regresi, ujung-ujungnya nggak bisa dilaksanakan. Ya, tapi kalau kalian riset ini, ya termasuk quality control dan sebagainya, itu kan implementatif, ya. Oke. Jadi mulai sekarang sudah ada gambaran kalian, sudah bisa menyusun, ya, skripsi penyusunan GMP di perusahaan apa, ya, penyusunan SOP. Nah, kalau kalian bisa itu bisa jadi konsultan. Mulai sekarang bisa asalkan kalian praktikum buat sendirilah, mencoba, tidak apa-apa bertahap gitu. Mencontoh yang sudah ada untuk diimplementasikan di tempat lain, boleh. Ya, serupa tapi tidak sama. Pintar-pintarlah kita mengkreasikan diri, ya. Nah, penerapan GMP dalam proses produksi ini, jadi bagaimana produksi makanan yang baik, yang aman. Tidak harus produk jadi, bisa aja produk setengah jadi seperti tepung terigu, tepung sagu, tepung-tepungan ya. Ya. Kalau kalian tahu bagaimana proses membuat tepung sagu, kadang-kadang saya, melihat itu saya tidak masuk akal ya. Bagaimana cara membuat tepung, tapi dia dalam proses pemutihan, ada proses pemurnian warna sagu itu, sagu kan warnanya rotok abu-abu, atau abu hitam-hitaman lah ya, rotok putih lah ya. Ternyata saya tahu sendiri bagaimana, tidak bisa sebutkan di mana ya. Saya lihat sendiri bagaimana proses pemurnian warna, bukan pemutihan warna tepung sagu itu. Kebetulan bahan bakunya sagu itu menggunakan aren, ya, sagu aren.
Tidak seperti sagu-sagu yang di Papua, dia kan sagu aren. Di Jember nih, saya sebutkan di Jember, tidak di kota lain. Dan saya tahu sendiri, bagaimana dia untuk memutihkan tepung sagu yang aslinya agak kekuningan, agak ke abu-abuan itu menjadi cerah, ya, menjadi apa namanya, oh, putih menyala. Wah, hebat ya. Gimana caranya? Pakai bleaching, proses bleaching, pakai Baiklin, ya. Bukan katanya, memang benar. Itu menggunakan Baiklin. Saya bilang, oh makanya saya kalau cium tepung sagu itu kok sengak gitu ya. Jadi kalau kita cium kok nggak bau secunya. Ternyata ya menggunakan Baiklin. Baiklin itu makanan apapun ya kalau sudah dikira Baiklin warnanya habis langsung putih ya. Warna asli hilang semua ya. Boleh dicoba minuman diberi Baiklin sedikit lah kan langsung jernih ya. Hebat ya. Makanya kalau kalian apa namanya disinfektan, disinfektan tuh, disinfektan. Klorin kan, Baiklin kan klorin. Klorin apa bedanya kalau di kolam renang sama aja, ya. Disinfektan yang disemprotkan untuk COVID ini apa? Oh itu Baiklin disemprotkan. Boleh, boleh dalam kadar tertentu, ya. Tapi kalau makanan tidak boleh, nggak boleh, ya. Bahkan ayam, peternakan ayam, ayam pedaging itu, peternakan ayam pedaging, saya melihat sendiri bagaimana tandon-tandon air minum ayam pedaging itu menggunakan air Baiklin. Kasihan ayam itu, ya. Nggak tahu ditambahi satu tandon itu, tandon sekitar 1 kubik ya. Yes, ya, ya 1 kubik lah. 1 kubik itu menggunakan berapa ya, sekitar 100 cc lah. Baiklin dituang gitu. Ya, nggak tahu untuk berapa ribu ayam ya. Ya, ayam kecil-kecil saya tahu sendiri. Saya tanya, kenapa Pak? Iya Pak, untuk jaga kesehatan. Masya Allah ya. Jadi ayam itu yang diminum adalah air Baiklin ya. Jadi cara-cara inilah menurut saya nggak boleh juga ya. Nggak tahulah ya. Saya ini orang-orang peternakan yang lebih tahu gitu ya. Baik, so sekalian. Ya, eh jadi bagaimana menciptakan produk itu layak, produknya layak dikonsumsi, bermutu, berkualitas, aman dikonsumsi, begitu ya. Lagi-lagi persyaratan minimum itu harus dipenuhi, bahan, prosesnya, gitu. Jadi tidak mungkin dihasilkan satu produk ucuk-ucuk baik. Kita lihat dulu bahan bakunya baik apa enggak, prosesnya baik apa enggak, prosedurnya baik apa enggak, teknologinya benar apa enggak, aman apa enggak, tercampur bahan-bahan berbahaya atau tidak, ya. Lagi-lagi kesadaran dari pengusaha, ya.
Baik sekalian, kita lanjutkan. First sampaikan bahwa ya, eh, untuk mencapai sertifikat HACCP, ya, maka keberadaan GMP, SSOP, ya, menjadi dasar sebagai persyaratan untuk mencapai HACCP, sertifikat HACCP. Tidak bisa serta-merta HACCP kalau ini tidak terpenuhi. Ya. JMP dan SMP tidak mungkin. Jadi JMP itu program dasar, Good Manufacturing Process, ya. SSOP itu bagian dari JMP sebenarnya. Jadi katakan ini SOP adalah komponen dari JMP. HACCP itu adalah suatu status lah, suatu status. Jadi pada tingkatan ini sudah terpenuhi semua, maka sertifikasi bukan tidak mungkin. Ya, HCP setelah dokumen sudah lengkap di situ, mana hazard analisisnya, mana critical control point, sudah ketemu, baru diajukan itu HCP. Dan baru itu bisa nanti bisa mendapatkan ISO dan sebagainya. Seperti di awal saya katakan dalam manajemen mutu, apa yang dikerjakan itu ditulis, apa yang ditulis itu dikerjakan. Itulah bentuk konsistensi. Ya, seringkali dan sampai sekarang saya lihat dimanapun, mau di industri layanan, rumah sakit, industri makanan, ya, itu tidak konsisten. Pada saat pengajukan ISO atau akreditasi begitu ketat ya, yo, ya, begitu sudah dapat sertifikasi ya sudah, layanannya kendor, tidak sesuai dengan SOP dan sebagainya, gitu ya. Ini menjadi masalah bangsa kita, ya, masalah bangsa kita, ya. Hampir seperti semua lini ya. Beda dengan perusahaan-perusahaan asing, mohon maaf, saya sebutkan iya. Perusahaan asing itu begitu ketat, begitu konsisten dari waktu ke waktu untuk menerapkan SOP, menerapkan GMP. Dengan apa? Lagi-lagi persyaratan internasional itu harus harus konsisten dari waktu ke waktu konsisten. Sehingga apa? Ada quality assurance, ada jaminan mutu. Lagi-lagi quality assurance, ya. Lagi-lagi adalah untuk adalah food safety, keamanan pangan. Jadi hati-hati, HACCP hanya di industri pangan, tidak bisa di industri tekstil, nggak boleh. Ada, ya, nggak dikenal, ya. HACCP hanya dikenal di industri makanan, di agroindustri lah, ya. Tidak bisa diterapkan di industri tekstil, industri genteng, no, ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kaitan JMP dan HACCP tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ini semacam jadi jenjang, JMP terpenuhi semua, ya, good manufacturing process ini terpenuhi, persyaratannya, sarananya, sistemnya, orangnya apa, kualifikasi dan sebagainya, baru nanti SOP, Standard Sanitation Operating Procedure, karena berhubungan dengan sistem sanitasi, ya. Sanitasi jangan berapa bagian bersih, bukan itu ada ilmunya juga, ya. Lagi-lagi sebagai panduan di dalam mengelola perusahaan. Ya, nanti kita pertemuan berikutnya akan saya jelaskan lebih detail ya. Sehingga JMP ini berhubungan dengan operasi sanitasi. Ya. Ya. Jadi ini menjaga bagaimana JMP ini menjaga keamanan pangan sebagai persyaratan untuk mendapatkan HACCP ya. Jadi JMP secara luas berfokus pada aspek operasi. JMP berfokus pada aspek operasional di dalam pabrik itu sendiri. Bagaimana operasionalnya? Bagaimana cara mengoperasikan? Bagaimana operasikan peralatan aman ya bagi pekerja, bahan yang diolah ya. Tentunya ujung-ujungnya adalah kerugian bagi perusahaan paling kecil. Maunya keuntungan. Kalau sering gagal dalam proses produksi, sering misalkan, oh ternyata produknya tidak aman, produknya tercampur bahan logam, tercampur dengan bahan kimia, nah, itu kan tidak benar ya. Atau mungkin kualitasnya kurang bagus, tidak tahan lama dan sebagainya, gitu kan? Maka ini kerugian bagi perusahaan. Dan
membangun brand image yang kurang baik bagi perusahaan. Karena kalau sudah cacat menurut konsumen, maka susah untuk memperbaiki lagi. Berarti secara keseluruhan JMP ini sebenarnya bagaimana memproduksi bahan pangan yang bermutu, ya, bermutu tinggi. Saya ulangi lagi, JMP itu sebenarnya bagaimana di dalam menjalankan usahanya memproduksi bahan pangan ini menjadi produk yang bermutu tinggi dan aman, berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Ya harus tertib dan sebagainya. Berurutan. Nggak boleh lompat-lompat gitu ya. Makanya dalam proses produksi begitu detail tuh ya. Nggak boleh lompat-lompat, nggak jadi nanti ya. Kemudian ada sanitasi pangan ya. Jadi berhubungan dengan bagaimana tempat penyimpanan, bagaimana airnya dan sebagainya gitu kan. Jadi di sini apa namanya keterkaitan. Jadi kita orang agroindustri harus tahu itu prinsip-prinsip dasar kayak apa. Ya. Aspek-aspek esensial yang harus dikuasai. Ya, misalkan program sanitasi ini bukan untuk mengatasi masalah kotornya lingkungan atau kotornya proses, tapi menghilangkan kontaminan. Hati-hati, sanitasi itu bukan untuk mengatasi masalah kotornya lingkungan, bukan. Kalau kotornya gimana? Bagaimana tapi mengatasi itu? Penyebabnya apa? Itu kita cari. Jadi seringkali kita ini masalah apapun, mau masalah kesehatan, masalah keamanan pangan, semua ujung-ujung kecenderungannya adalah kuratif, mengobati, bukan mencari akar permasalahannya. Nah, cara berpikir ini tolong kita biasakan. Kalau melihat suatu masalah atau suatu kondisi tertentu yang kurang menguntungkan, maka yang harus kita cari adalah akar masalahnya apa dulu. Jadi kalau makanan, apa sih penyebab kontaminannya? Bisa dari bahan, bisa dari alat, bisa dari bahan baku, ya bisa dari manusia, atau terjadi kontaminasi silang. Bisa dari bahannya, bisa dari orangnya, bisa dari mesinnya, atau bisa salah satunya. Itu kalau sudah campur-campur itu namanya kontaminan silang. Nah, program higienitas dan sanitasi ini menjadi kunci dalam uh, mengendalikan pertumbuhan mikroba, jamur, ya, fungi, bakteri, dan sebagainya yang merusak bahan pangan di dalam industri pengolahan makanan. Ini perlu mendapatkan perhatian. Jadi kalau kalian menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang manajer atau supervisor, amati betul secanggih apapun teknologinya. Kalau bahan bakunya prosesnya sudah bagus, alatnya bagus, sanitasinya bagus, tapi kalau bahan bakunya sudah terkontaminasi oleh kontaminan-kontaminan yang membawa virus, membawa bakteri, membawa jamur, maka pasti dipastikan tidak menghasilkan produk yang sesuai dengan standar. Ya, itu tidak diperkenankan. Maka setiap tahapan proses produksi itu harus terkendali, rekod. Tolong biasakan dicatat, dilaporkan harian. Kalau kalian bertugas sebagai seorang supervisor, maka jam berapa dimulai, siapa, ada line berapa, bagaimana kondisi hasil produksi, ya itu harus tercatat dan terlaporkan. Jadi besok-besok kalau terjadi klaim, ada klaim kegagalan produksi, ada dari konsumen atau mungkin dari quality assurance itu melihat ada kegagalan, maka siapa yang bertanggung jawab itu ada, ya. Maka penting itu. Prinsip-prinsip sanitasi ini perlu kita perhatikan dengan baik, ya, membersihkan dari mikroba, ya, baik itu dari bahan, bisa tanah dan sebagainya, ya. Maka pengetahuan itu sedikit banyak kalian harus belajar juga. Apa hubungannya ibu saya? Iya, mau tidak mau orang manajemen sedikit banyak tahu. Sedikit banyak tahu. Apa penyebabnya? Misalkan industri kacang, kacang itu tidak boleh apa namanya yang cacat, terbuka dan sebagainya. Maunya kacang kalau kulitnya dengan utuh, dengan polongnya. Tidak boleh terbuka. Kalau terbuka, apalagi bijinya sudah pecah, maka tidak layak untuk diolah. Menjadi kacang oven maka aflatoksin. Aflatoksin. Jadi kalau makan kacang itu ada agak ungu itu namanya aflatoksin. Ada uji aflatoksin, ada alatnya ya. Nah, siapa yang menguji? Ini orang-orang ilmu pangan, bukan kita. Paham ya? Kita tahu ilmunya, tetapi yang bisa mendeteksi,
seberapa besar kandungan aflatoksin itu adalah orang-orang teknologi pangan. Kita orang manajemen tahu global mengelolanya harus tahu ya. Oke. Nah, sumber kontaminan itu bisa dari bahan mentah tadi saya sebutkan, bisa juga karena kontak langsung dari makanan ya, sisa-sisa makan dan sebagainya atau yang pecah ya. Maka perlu ada semacam sterilisasi ya, makanya tidak jarang dalam proses kalau memasakkan diolah, direbus, dikukus, diasing, dibekukan itu dalam rangka juga menahan pertumbuhan mikroba. Coba kalau kalian punya udang beli pagi-pagi, padahal segar sekali, dibiarkan nanti sore atau siang, kan sudah bau. Kenapa? Karena mikroba di sudah berbiak, ya, ya bisa jamur, bisa bakteri dan sebagainya sehingga bakteri pembusuk, ya. Makanya kalau beli ikan kan segera diolah, sudah dibersihkan, disiangi gitu ya, dikuliti, dibuang, si perutnya dibuang karena tempat bermukimnya mikroba itu, bakteri itu ada di isi perut dan insang. Makanya kalau ngolah ikan, pengalian ikan, yang dibuang itu adalah isi perut dan insangnya. Kenapa? Disitulah nongkrongnya bakteri-bakteri atau virus-virus yang merusak atau mikroba yang mikroba patogen ya patogen ya, karena mikroba yang bermanfaat ada sih mikroba patogen yang merusak itu harus dibuang, dimakan, dipotong, dibuang ya. Nah, biasa dilakukan pengolahan, bisa direbus, bisa dikukus, bisa diasin dan sebagainya. Itu langkah-langkah untuk mengatasi pertumbuhan mikroba, ya. Selain ada teknik pembersihan, tetap ada, ya. Ada air untuk pengolahan makanan ini penting. Baku mutu air itu penting. Makanya kalau industri minuman, maka industri minuman yang utama apa? Baku mutu air. Kalau industri pengalihan ikan, selain bahan baku ikannya, juga air yang digunakan untuk membersihkan itu harus air bersih. Tidak bisa menggunakan air sungai ya. Maka saya lihat bagaimana orang mengolah kecambah. Tahu kan? Kecambah, bagaimana cara buat kecambah? Gampang. Direndam di air sungai. Kalau sekarang air sungainya mengalir gini, air banyak sih mendingan. Yang repot tuh air sungai yang keruh direndam untuk mengolah kecambah. Kenapa sih habis makan kecambah kok mentret gitu ya? Diare iya, bisa jadi karena ada mikroba, Salmonella typhosa, Salmonella macam-macam ya, Salmonella ya. Ya apa namanya? Diare ya gara-gara ada kecambah yang direndam di air sungai. Setelah direndam semalam mungkin diangkat habis itu disiram. Nah, mungkin ada mikroba di situ ya. Kalau menggunakan air sumur insya Allah bersih. Termasuk air limbah dari rumah tangga tidak boleh tercemar ke air sungai, air sumur. Banyak orang tidak memperhatikan itu. Ya, saluran eh, septic tank berdekatan dengan sumur minimal 10 meter. Kalau di perumahan nggak boleh ya, ada sumur itu sudah tidak layak ya. Kemungkinan tercemar sangat besar, bukan bukan dipastikan. Kemungkinan besar tercemar oleh septic tank dan sumber-sumber pencemar lainnya ya. Bisa dari air kotoran dan sebagainya ya. Kemudian air pendingin kaleng dan sebagainya yang menggunakan disinfektan ya. Boleh. Kayak tadi by clean boleh. Itu untuk pembersih alat. Boleh. Pembersih lantai, pembersih mesin, boleh. Disinfektan, klorin. Tapi biasanya tidak. By clean itu merek merek dagang. Bahan bakunya kan klorin, klorin ya, Cl ya. Biasanya ada satuan ini ada setengah sampai 1 ppm ya, ya 1 ppm per persentase per mili ya. Kemudian juga peralatan mesin yang digunakan harus bersih dan sebagainya, tidak apa namanya terkontaminasi. Maka perlu ada pengetahuan tentang apa namanya ilmu itu. Jadi orang manajemen pun sedikit banyak harus belajar apa penyebabnya, kontaminan dan sebagainya, bakteri apa saja. Boleh, boleh. Memang itu ranah ilmu kita. Kita itu mengelolanya. Teknisnya orang TIP, orang pengolahan pangan dan seterusnya ya. Jadi prinsipnya semua mikroba itu karena biasanya ada media tumbuh. Nah, di dalam persyaratan GMP mengharuskan setiap permukaan yang berhubungan dengan makanan yang berada pada kondisi basah harus dikeringkan, harus disanitasi. Makanya peralatan itu biar supaya
bersih, gimana dipanasi dulu gitu ya. Kadang kalau di rumah tangga itu di microwave dan sebagainya ya. Ya, sekarang teknologi sudah canggih, peralatan dapur sudah pakai microwave. Kadang-kadang kita menggunakan disinfektan juga, ya. Jadi kalau disinfektan dimasukkan, diperkenalkan menggunakan zat kimia tertentu, diperkenankan. Sekarang pandemik ini di tempat-tempat umum, di masjid, di rumah, maka lantai harus disinfektan. Boleh, boleh. Ya, menggunakan pengharum ruangan itu mengandung disinfektan. Ya, menggunakan sabun, cair itu juga termasuk disinfektan juga dalam dosis tertentu. Ya, jangan semua disemprotin. Ya, susah juga membersihkannya ya. Ya, kadang-kadang orang tidak mikir, semprotin kemana-mana. Saya bilang, waduh, nyemprotin iya aja, membersihkannya susah. Itu yang salah. Ya, ya. Jadi tidak semua itu bisa dilakukan. Nah, kalau di pabrik itu biasanya klorin itu wajib dipakai, terutama untuk pasca pengolahan. Jadi kalau pabrik sudah selesai, misalkan selesai itu jam 3, habis satu itu 1 jam untuk bersih-bersih. Dibersihkan semua alat, disemprotin, disikat semua. Apa tujuannya? Jangan sampai ada sisa makanan di bagian-bagian peralatan. Nah, dipakai telur biasa dibersihkan, minimal sabun ya. Habis itu bersih, besok pagi mau mengulangi pabriknya gimana lagi? Disemprotin lagi biasanya, dibilas. Kenapa? Khawatir dalam semalam itu ada binatang, ada serangga atau bakteri yang hinggap di peralatan lagi. Ya, makanya hati-hati kalau kalian beli makanan itu ya. Ya, umumnya beli bakso peralatan, gimana olahnya? Jangan-jangan semalaman tikus itu ada di peralatan itu, juga tidak tahu juga ya. Ya, lagi-lagi kan masalah kesadaran ya, kebersihan, keamanan pangan. Kadang-kadang tidak mikir, sementing buat aja pentol bakso, padahal di situ banyak kotoran dan sebagainya. Maka tolong hati-hati ya. Lagi-lagi adalah kesadaran. Ini kesadaran akan kebersihan dan keamanan pangan di tingkat usaha kecil ini. Mohon maaf, saya kadang-kadang gilo juga ngelihat ya, karena Pak Jamali sering melihat di lapangan. Ya, bagaimana orang membuat bakso itu, masya Allah, yang dimasukkan itu bahan-bahan yang, aduh, tidak layak ya. Maaf, jadi yang tukang suka makan bakso ini hati-hati, di mana-mana beli bakso hati-hati ya. Tidak semua yang makanan enak dimasukkan dalam perut kita. Jangan-jangan itu penyebabnya kanker dan sebagainya. Ya, maka kesehatan itu sebenarnya lagi-lagi tergantung mulut kita ya. Hati-hati ya. Banyak kali sering di lapangan, rata-rata kesadaran itu masih rendah ya. Masih sangat rendah. Sementing oleh duit, padahal menyebabkan sakit orang lain. Sementing kenyang, nah itu tidak boleh ya. Nah, tahap-tahap sanitasi, wah, sudah tadi ya, menggunakan airin sola, menggosok, membilas dan sebagainya, dibersihkan, dihilangkan, dibilas, ya, dilihat dengan mata, kelihatan, disinfektan, penting dalam kondisi tertentu. Umpamanya per liter menggunakan 5 mili disinfektan klorin, boleh, boleh. Bisa disemprot, bisa dilap dan sebagainya, ya. Makanya kalau itu dilakukan, jadi pemberantasan hama itu ada, ya. Ya, di sini bersihkan apabila diperlukan untuk membilas cairan disinfektan yang padat, boleh. Atau menggunakan dry and dry, ya. Bisa ini diuapkan, ya, dilap, ya. Ini teknik-teknik memang. Tujuannya apa? Mencegah pertumbuhan mikroba yang merugikan tentunya terhadap perkembangan, ya. Nah, ada beberapa sanitizer yang bisa digunakan. Menggunakan steam. Steam itu uap. Jadi kalau ngerebus air, masukkan corong, keluar itu uap, itu steam. Ya, steam. Alatnya namanya steamer. Ya, jadi biasanya banyak digunakan untuk industri besar. Minimal kalau usaha kecil itu industri tahu gitu ya, steamer atau proses pengukusan kerupuk itu menggunakan steamer. Air direbus, bahkan corong sehingga di situ mengukusnya bareng-bareng gitu ya. Jadi tidak di atas kompor langsung. Tungkunya di satu, panasnya dialirkan menggunakan pipa. Itu namanya steamer. Steam. Alatnya steamer, pembangkit uap. Ya, untuk mengukus lah begitu ya. Cuman uapnya itu disalurkan melalui pipa, masukkan ke tempat pengukusan. Itu aja ya. Suhunya bisa 77 sampai 100 lah maksimum, tapi tidak sampai 100. Cukup dengan 5 menit saja, masukkan terus gitu. Udah. Ya, itu upaya untuk menekan, mereduksi, menghilangkan tidak. Minimal memperkecil pertumbuhan, menahan pertumbuhan.
Coba kita lihat, punya udang, simpan aja asalkan freezernya bagus, bertahun-tahun tidak masalah. Coba keluarkan dari itu setelah cair, biarkan sehari, langsung busuk. Kenapa? Karena mikroba di dalam kulkas itu dia sudah ditidurkan gitu ya, dilemahkan, tidak mati. Tapi begitu kembali suhu ruang, dia akan tumbuh berbiak dengan cepat sekali ya. Oke? Bisa menggunakan ultraviolet, sekarang UV sudah banyak sekali peralatan ya. Kalau kalian ingin tahu di rumah tangga juga banyak mensterilkan alatnya, apa namanya, alat minum ya, alat susunya bayi itu pakai UV semua ya, membunuh mikroba itu. Atau kalau di rumah sakit, kalau kalian misalkan itu ruangan habis dipakai oleh pasien, kalau dibersihkan, gimana cara membersihkan? Setelah menggunakan disinfektan, biasa menghidupkan UV. Ada lampu UV, ultraviolet ya, seperti neon begitu, seperti payung, dihidupkan, dibiarkan itu tidak kurang hampir seperempat jam, jadi membunuh mikroba di udara. Karena UV akan membunuh itu. Ya, oke. Disinfektan, yodium dan sebagainya, banyak ya teknik-tekniknya itu. Nah, oke. Jadi secara keseluruhan ya, bahwa sanitasi menggunakan kimia, bisa dengan panas, ini sebenarnya tergantung ya. Boleh menggunakan kimia, boleh, tapi dalam konsentrasi tertentu. Ya. Hati-hati, tidak semua masa mikroba menggunakan senjata berat, tidak mungkin ya. Jadi tetap hati-hati ya, tidak semua mikroba harus dengan menggunakan alat canggih, tidak. Kalau dengan menggunakan steam sudah mati ya sudah cukup aja ya. Ya. Nah, persyaratan GMP ini sangat penting untuk memberikan petunjuk dalam penggunaan disinfektan sama di pabrik-pabrik ya. Jadi efektivitasnya tergantung dari jenis dan konsentrasinya, berapa lama, suhunya berapa, pH-nya berapa, dan seterusnya ya. Oke. Apa kegunaan GMP? Sangat penting bagi pemerintah melindungi rakyat, jelas. Memberi jaminan kepada rakyat ya supaya betul-betul aman. BP POM ini akan menjalankan fungsinya ya. Kemudian juga sebagai media pembelajaran semua di industri. Kalau pemerintah menegakkan aturan dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten menerapkan aturan, saya pikir insya Allah aman lah. Ya, kadang-kadang tidak konsisten, bukan tidak, memang sering kali ya. Bahkan tidak dipantau itu aman, dikonsumsi untuk anak-anak kita. Ya, adik-adik itu di SD, SMP, Masya Allah, makanan itu banyak yang tidak sehat ya. Sangat tidak aman. Tidak memperhatikan ini aman untuk kesehatan, sepenting kenyang. Ya, kalau ada proyek saja itu kayaknya dia mau mengendalikan, kenyataannya tidak. Tidak konsisten dan tidak sustainable. Kemudian bagi industri tentunya memproduksi makanan yang layak, memberikan informasi sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa produk kita yang dihasilkan aman, bebas pestisida, bebas logam berat, bebas macam-macam lah, ya. Nah, itu kan menimbulkan brand image, kepercayaan, ya, baik itu dalam negeri maupun internasional. Ini kan ada tak? Oke, ada ya. Oke. Jadi GMP ini menghasilkan produk yang menurut baik, GMP menetapkan kriterianya, standarnya, bagaimana kondisinya, parameternya itu ada. Ya. Jadi tentu nih banyak hal-hal yang harus diperhatikan, baik itu peralatan, bangunan, karyawan, prosesnya, semua itu didokumentasikan dengan baik ya. Lokasinya, ya kalau industri makanan tidak boleh bersebelahan dengan tempat pembuangan sampah TPA gitu. Gimana menghasilkan industri donat bersebelahan dengan TPA? Oh, jangan-jangan donatnya bau sampah semua. Iya, sangat sangat mungkin. Atau bersebelahan dengan industri apa namanya, industri makanan, minuman bersebelahan dengan apa namanya, bahan pencemar lain, selokannya berbau, nah, otomatis produknya tidak baik ya. Atau banyak tikus berkeliaran di pabrik ya. Hati-hati ya. Ini pengetahuan ini tolong kalian pelajari juga dengan baik-baik ya, desain bangunan, fasilitas ya. Ya, bagaimana kondisi sanitasi, air, selokan, jalan apa enggak, buntu atau tidak, peralatan untuk pembersih dan sebagainya ada atau tidak. Termasuk hati-hati toilet. Ya, kalau karyawannya ribuan bisa dihitung rasionya ada sih. Saya lupa berapa standarnya. Ya, misalkan setiap 100 orang minimal ada 2 misalkan. Berarti per 50 orang ada 1 jamban, ada 1 toilet. Ribuan
ribuan karyawan, toiletnya cuma 5. Waduh, bahaya itu. Susah ya. Kebetulan hari itu banyak yang diare, wah susah itu, tidak bisa kerja semua. Termasuk itu kebiasaan harus mencuci tangan setelah dari toilet dan sebagainya, mewajibkan harus pakai toilet, sabun, kemudian cuci tangan, habis dari toilet harus cuci tangan lagi karena dia mau kerja di makanan. Jadi harus menggunakan kaos apa namanya sarung tangan dan sebagainya ya. Banyak sekali ya. Jadi perlu ada pengendalian mulai dari hulu sampai hilir ya. Termasuk akhirnya kita mulai dari pengawasannya, inspeksi sampai dokumentasi itu penting ya. Sehingga GMP ini sebagai kebutuhan dasar sebenarnya ya. Ya sebuah kebutuhan dasar, bahan pokok industri agroindustri. Dengan terapkan GMP tentu akan lebih baik. Makanan kita akan lebih baik. Karena ada sanitasi, ada higienitas, jaminan mutu dan seterusnya ya. Beberapa sanitizer tadi ozon sudah ya. Jadi ini ya, ya. Asam peroksida, hidrogen peroksida, ozon dan sebagainya kan ada ozonisasi. Bagian kalau pernah beli minuman, oh ini ozonisasi. Berarti ozon O3 itu yang dimasukkan. Jadi dalam proses pengolahan air itu dimasukkan O3. Itu fungsinya disinfektan, membunuh bakteri. Atau hidrogen peroksida, gas itu dimasukkan, disemprotkan. Ya, ada tekniknya. Ya. Itu sanitizer yang bisa digunakan ya, sanitizer industri pangan begitu ya, tergantung bahan dan jenis alat yang digunakan. Ya. Jadi di dalam di dalam penggunaan sanitizer ini kita tidak boleh ceroboh, ya hati-hati juga karena H2 hidrogen peroksida ini sifatnya korosif. Biasanya digunakan untuk sterilisasi wadah pengemasan. Kalau ozon untuk pengawetan air biasanya ya, air mineral, O3 itu, makanya kita lihat teksnya kadang ozonisasi. Kalau kalian di rumah bisa beli alatnya ozonizer, ya ozon, ya. Jadi kalau kalian membuat air minum sendiri di rumah bisa. Sekarang alat di tingkat rumah tangga bisa kita beli sendiri, ya. Di situ alatnya kalau kita buka, benar-benar Pak Jamal pernah lihat alatnya di dalam itu untuk rumah tangga itu. Di dalam itu ada neon, apa namanya, neonnya UV ternyata ya ada proses ozonisasi ada UV ya jadi membunuh bakteri itu ada UV air dimasukkan itu ada UV disinari cuma berapa detik itu sudah mati tidak boleh lama-lama UV itu ya UV ultraviolet ozon atau menggunakan ultraviolet itu tidak boleh kena kulit langsung tidak boleh karena itu adalah penyebabkan kanker tidak boleh ya oke ya kemudian ya, ini komponen vanil merupakan disinfektan yang kuat tetapi tidak digunakan untuk sanitasi dan istripan karena baunya yang keras. Ya, fenol tidak boleh yang bau-bau agak keras. Biasanya digunakan sanitizer ini karena dia tidak berbau. Ya, pemilihan jenis sanitizer digunakan istripangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, tergantung jenis mikroba yang menjadi target, tergantung sifat air yang digunakan, tergantung juga bahan yang akan disanitasi dan sifat-sifat stabilitas lainnya. Ya termasuk tentunya pertimbangan harga. Ya, nggak bisa kita, wah mahal sekali, Pak. Kalau rumah tangga bisa ya ozon, bisa ya. Minimal ozon lah ya. Kali kalau air, kalau memproduksi sendiri bisa ozonisasi. Itu sangat baik untuk kesehatan. O3 itu ya. Karena tujuannya adalah untuk membunuh bakteri, maka airnya itu lebih fresh. Ya, industri-industri minuman sekarang sudah menggunakan ozon semua ya. Nah, kalau hidroperoksida biasanya peralatan yang digunakan untuk sterilisasi biasanya ya. Itu mungkin sementara untuk apa namanya materi ini GMP. Jadi pada dasarnya GMP ini adalah mendasari semua aktivitas ya. Nanti SSOP, HACCP sebagainya itu ada ya, ada tahapannya begitu. Jadi
eh, ini bukan hanya dokumen saja, tapi sebagai panduan di dalam menjalankan usaha, menjalankan proses produksi yang aman, ya, menghasilkan produk bahan mulai produk yang aman, yang berkualitas. Jadi nanti ada ujung-ujung adalah quality assurance. Jadi bahan baku yang berkualitas, alatnya yang bagus, prosesnya yang bagus, pemantauan yang bagus. Insya Allah produknya pasti bagus. Lagi-lagi kesadaran. Alatnya bagus, bahannya tidak bagus, apalagi campur kesadarannya memang kurang. Alatnya semua bagus, Pak. Bahan bakunya bagus. Kesadarannya rendah. Dicampuri dengan bahan-bahan yang tidak layak. Bahkan kalau dalam Islam mencampur barang haram, jelas tidak boleh. Ya, tapi saudara-saudara kita yang non muslim sudah paham kok bahwa misalkan kalau saya kebetulan sudah lama di Papua. Jadi kalau Pak Jamali, mohon maaf, Pak Jamali tidak diundang karena ini adalah makanan kami. Sudah paham. Artinya apa? Ya, toleransi itu bukan berarti kita mencari memperadakan aturan. Saudara kita yang non muslim pun sudah tahu bahwa orang muslim tidak boleh makan haram, ya, tidak boleh, dilarang keras, ya, dekati aja tidak boleh, apalagi sampai sudah tahu-tahu subhat jangan didekati. Gitu. Nah, saudara kita kebetulan saya pengalaman di Papua itu sudah 10 tahun di sana zamannya, ya. Jadi saya tahu betul bagaimana saudara kita di sana ternyata tidak seperti image-kan orang itu, tidak. Sangat toleran, ya, sangat toleran, ya. Ya. Jadi saya tidak membenarkan, ya, tidak setuju juga dikatakan, wah ini ya negatif. Lagi-lagi kebersamaan itu bukan berarti mencampur adakan agama, tidak. Apalagi masalah agama makanan ini, tolong hati-hati, hati-hati, ya. Bahkan misalkan mengolah biar enak, campur bir, wah tidak boleh lah, ya. Lagi-lagi pengetahuan tentang agama bagi kita orang beragama Islam, tidak boleh. Ya, bagaimana makanan olahan, saya lihat orang catering itu, orang masak misalkan prasmanan itu ya, misalkan capcay, yang bagus itu menggunakan bir. Ya tidak boleh, haram dong. Kalau kita tahu jangan dimakan. Dan itu kesadaran kurang. Ya. Nah, kalau di Papua kalau ada mantenan disebutkan makanan yang kami sajikan adalah makanan nasional. Wah, kalau sudah makanan nasional maka saya makan. Kan di situ sudah ya sudah ada jaminan halal saya makan. Tapi kalau disebutkan tuh dada kalimat itu saya tidak berani makan kan takut. Baik, mungkin itu sementara saudara sekalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami. Nanti saya posting itu yang kedua ya. Ya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, jadi ini recording ini sedang saya record juga ini. Ya nanti saya posting juga habis ini. Oke, kita hari pertemuan ini. Silahkan jangan lupa absensi. Ya, kalau kalian bermasalah itu nambah kerjaan Pak Jamali. Ngopeni satu-satu ya. Pak Jamali kadang-kadang masalah ya ada beberapa yang belum saya masuk dalam minggu lalu belum sempat saya ngedit. Insya Allah saya perbaiki ya kehadiran kalian. Ya harapan saya Pak Wong yang kuliah gak ngerti apalagi tidak kuliah. Jangan begitu ya. Saya berharap mahasiswa saya pintar-pintar semua, sukses semua ya. Oke, tolong jaga kesehatan dan keselamatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saleh dulu ya.